Acara penandatanganan kerjasama Memorandum of Understanding dalam bidang penyedia layanan bagi penyandang disabilitas antara Pengadilan Agama Kupang kelas 1A dengan EVATA UPT Kementerian Sosial, Rabu 2 November 2022. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa sehingga acara ini dapat terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia Ketua Pengadilan Agama Kupang kelas 1A, yang kami hormati Bapak Kepala Sentra EVATA UPT Kementerian Sosial beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Panitra dan Bapak Sekretaris Pengadilan Agama Kupang. Mohon maaf, yang kami hormati Bapak dan Ibu Hakim Pengadilan Agama Kupang, yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Agama Kupang serta hadirin yang berbahagia. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Hadirin disilahkan duduk kembali. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sahbudin Kesi, Sarjana Agama Magister Hukum. Kepada Bapak disilahkan. Mari kita menundukkan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Masya Allah SWT, semoga acara kita diberkahi. Mari kita berdoa. Izinkan saya berdoa menurut agama Islam. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'am kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang dan Bapak Kepala Sentra Evata UPT Kementerian Sosial dapat mengambil tempat yang telah disediakan. Kepada Bapak disilahkan untuk menandatangani. Silakan untuk ambil gambar dulu. Kepada Bapak disilahkan untuk kembali ke tempat. Sambutan oleh Kepala Sentra Evata UPT Kementerian Sosial kepada Bapak untuk kedua kalinya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa hadir di sini dan kebetulan lagi pertama kali ke sini. Lihat kantornya lagi ini. Karena ada undangan sehingga saya bisa lihat kantor, ternyata kantornya keren, Gus. Kemudian terkait layanan publik, indikator, data-data juga lengkap dan mungkin kami sangat kalah. Bahkan saya ke sini justru mau belajar bagaimana sih menata-nata layanan publik sehingga kita pun bisa ikut tren itu. Dan terima kasih Pak atas pembelajarannya di sini. Kita bisa melihat kantor Bapak yang bagus. Terkait disabilitas, saya apresiasi sekali dengan Bapak dan kantor di sini bahwa Bapak semua memperhatikan hak-hak disabilitas. Kebetulan tidak hanya terkait hanya amanat dari misalnya dari di PBB tentang disabilitas ataupun amanat dari undang-undang saja, tapi juga amanat dari nilai-nilai kewirausahaan kita bahwa kita ada naluri untuk mengasihi sayang kepada orang lain termasuk disabilitas. Nah, untuk saat ini kami pun sama-sama lah dari kantor pemerintah apalagi harus melindungi dan memenuhi hak-hak disabilitas. Di antaranya ada untuk penyediaan layanan untuk disabilitas. Nah, mudah-mudahan karena kita tuh saling sama-sama diberikan amanat untuk melindungi dan memenuhi hak disabilitas, kita saling melengkapi dan bisa memenuhi sesuai tusi kita masing-masing. Dan yang jelas adalah dengan MOU ini kita saling lengkapi. Misalnya nih, sini butuh misalnya nih bahasa isyarat, kita bisa tinggal memanggil staf saya yang bisa. Nah, terkait jika saya kepengen konsultasi terkait misalnya yang terkait dengan pengadilan, maka kita bisa konsultasi ke sini. Saya kira itu dan terima kasih sekali lagi bahwa kita diajak kerjasama dan kami sangat menjunjung tinggi dukungan itu sehingga kami pun akan pasti kita saling bermanfaat untuk bekerja sama. Sekian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sentra UPT Kementerian Sosial. Selanjutnya sambutan oleh Ketua Pengadilan Agama Kupang kelas 1A. Kepada Bapak disilakan. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ibu Hakim Pengadilan Agama Kupang, yang kami hormati Bapak Kepala Sentra EPATA Kupang serta rombongan, Ibu. Selamat datang di kantor Pengadilan Agama Kupang, Bapak Ibu. Semoga betah gitu ya ini dengan apa adanya. Bapak Panitra sekaligus sebagai mentor dari Bapak Halil dalam rancangan aktualisasi ini. Bapak Sekretaris, para pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Kupang yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Negara menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap keadilan termasuk bagi para penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012, dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2078 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan ramah penyandang disabilitas di pengadilan
dalam lingkungan peradilan agama. Adalah perintah bagi pengadilan Ingkasu Pengadilan Agama Kupang untuk selalu menerapkan dan meningkatkan pelayanan yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan, maka wajib bagi pengadilan memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, mencakup pelayanan dan sarana prasarana. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah tingkat kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk menjangkau fasilitas dan atau layanan publik. Dalam hal ini dapat dibagi dua, yaitu aksesibilitas fisik dalam menjangkau prasarana fisik untuk kepentingan dan kemudahan penyandang disabilitas itu sendiri. Yang kedua, aksesibilitas non-fisik, yaitu aksesibilitas yang berkenaan dengan bagaimana informasi, komunikasi, dan teknologi dapat digunakan atau dipahami penyandang disabilitas dengan baik. Sini barangkali peran Bapak Ibu Hakim dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Kupang untuk selalu meningkatkan dan menerapkan penyandang disabilitas terkait dengan hak-hak mereka, terlebih memenuhi asas equality before the law dan equality under the law. Ragam penyandang disabilitas, baik fisik, intelektual, mental, dan sensorik, menuntut akomodasi yang layak berdasarkan ragam disabilitasnya, yang meliputi pelayanan dan sarana prasarana. Setidaknya kita di pengadilan ini ada 7 poin yang wajib diberikan pengadilan dalam memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Pertama, perlakuan non-diskriminatif, pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasi yang efektif. Tentu, komunikasi yang efektif terkait dengan tunarungu dan tunawicara diperlukan keahlian khusus untuk hal tersebut. Dan karenanya adalah tepat hari ini kita menjalin kerjasama dengan EPATA sebagai lembaga yang diserahi tugas dan amanah dalam hal untuk menjembatani komunikasi yang efektif terhadap tunarungu dan tunawicara. Semoga ini bermanfaat pada kita semuanya. Kemudian pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan setiap pelayanan di pengadilan. Itu juga merupakan hak daripada penyandang disabilitas. Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh. Untuk itu pada Bapak Ibu Hakim dituntut agar melakukan prioritas terhadap hal ini. Untuk segala administrasi perkara dan administrasi lainnya umum terkait dengan penyandang disabilitas ini, Bapak Ibu Hakim dalam memeriksa harus menggunakan kalau diperlukan audio visual telekonferensi terhadap para pihak yang berada dalam keadaan jauh bagi penyandang disabilitas adalah sebuah keniscayaan, adalah sebuah keharusan. Kemudian penyediaan pendamping dan atau juru bahasa isyarat. Ini mungkin barangkali perlu dari beberapa orang kita mendapatkan materi pembelajaran terhadap bahasa isyarat. Tentunya ini berbeda dengan bahasa isyarat ketika kita dengan yang harian. Itu orang tidak paham penyandang disabilitas. Ada kode-kode tertentu Pak ya, begitu ya. Nah, kalau yang lain-lain nanti mungkin berbeda pemahamannya kan. Nah, kalau kita entah bagaimana isyaratnya malah nanti mereka marah karena tidak sesuai kan, tidak mengena. Maksud kita baik, ternyata dipahami sesuai dengan apa yang didapatnya itu adalah tidak baik. Nah, ini kan menjadi disharmoni. Yang terakhir mungkin penyediaan SOP pelayanan dan tata cara persidangan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Pengadilan Agama Kupang senantiasa berupaya dan berinovasi lewat program-program
yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan maksimal, seperti area parkir khusus, penyediaan kursi roda, toilet difabel, yang dilengkapi dengan tombol panik, serta prosedur penggunaannya berupa pamflet dan yang lain-lainnya. Termasuk ruang laktasi, bahkan sampai kepada hak mereka untuk melakukan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Kupang. Kita mencoba untuk membuat fitur difabel pada aplikasi SKM, survei kepuasan masyarakat kita. Semoga ini dapat memberikan masukan dan kontribusi positif kepada kita dalam penilaian, dalam memberikan akses keadilan kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Kupang. Alhamdulillah, dan sebagai pimpinan kami bangga bahwasannya hari ini ada 7 saudara-saudara kita yang sedang menggagas rancangan aktualisasi yang seluruhnya berorientasi pada penyandang disabilitas. Optimalisasi informasi dengan video animasi sebagai penguatan akses keadilan. Ini sebuah proyek yang digagas oleh Saudara Rapli Tirta Buana. Tangan dulu. Semoga proyek ini akan dapat memberikan nilai tambah kepada Pengadilan Agama Kupang dalam memberikan pelayanan maksimal kepada penyandang disabilitas. Kemudian optimalisasi ruang laktasi bagi penyandang disabilitas. Ini digagas oleh Saudara Depi Lopenia. Kemudian penyediaan tombol panik pada toilet difabel, prosedur dan langkah penanggulangannya. Ini digagas oleh Saudara Muhammad Emir Herbawono. Ini telah kita launching dan kita demokan ya. Kemudian penggunaan audio tentang prosedur berperkara melalui QR Code digagas oleh Saudara Sophia Hasanah. Kemudian penggunaan fitur difabel pada aplikasi survei kepuasan masyarakat yang digagas oleh Saudara Ermin Tanaya Kencanawati. Optimalisasi informasi tentang hak perempuan dan anak. Ini digagas oleh Saudara Aditya Yuda Prawira. Dan yang terakhir, sebagai langkah tindak lanjutnya, hari ini kita mengadakan MOU dengan EVATA. Ini digagas oleh Saudara Halil Al-Wazir dengan optimalisasi penataan petugas pelayanan pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada penyandang tunarungu dan tunawicara. Alhamdulillah, kerjasama tersebut hari ini sudah kita tanda tangani, Bapak, Ibu, dalam hal peningkatan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Semoga ini menjadi jembatan terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam berperkara di Pengadilan Agama Kupang. Dan semoga jerih payah kita ini untuk mewujudkan niat baik menjadi sebuah catatan kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa bagi kita semua. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga dengan MOU ini dapat memberikan layanan terbaik bagi penyandang disabilitas. Acara telah selesai dan untuk mengakhirinya kita sama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.